Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di antara pegunungan, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Raka bukanlah orang biasa. Ia lahir di tengah keluarga petani yang sederhana, namun penuh dengan cinta dan nilai-nilai luhur. Sejak kecil, Raka diajarkan untuk memahami pentingnya kebebasan, baik dalam berpikir, bertindak, maupun memilih jalan hidupnya. Ayahnya, seorang petani yang dikenal dengan kebijaksanaannya, selalu menekankan pentingnya merdeka dalam segala aspek kehidupan. Raka tumbuh menjadi seorang pemuda yang penuh semangat dan tekad. Ia memiliki cita-cita yang besar, menjadi seorang manusia merdeka. Bukan hanya merdeka dalam arti fisik, tetapi juga merdeka dalam pemikiran dan tindakan. Namun, pada masa itu, desa mereka hidup dalam bayang-bayang kekuasaan yang otoriter. Pemerintahan yang ada tidak memberi ruang bagi kebebasan berpendapat atau bertindak. Setiap gerak-gerik penduduk selalu diawasi, dan setiap kritik terhadap kekuasaan dianggap sebagai ancaman. Suatu sore, Raka duduk di bawah pohon beringin tua yang tumbuh di tengah desa. Angin yang sejuk menyentuh kulitnya, sementara matahari mulai tenggelam di balik bukit. Ia merenung, memikirkan segala ketidakadilan yang ada di sekitarnya. Meskipun ayahnya sering mengajaknya untuk bekerja keras di ladang, hati Raka selalu merasa ada yang kurang. Ia merasa terperangkap dalam sebuah sistem yang membelenggu kebebasan orang-orang seperti dirinya. Dalam diam, Raka berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu saat nanti, ia akan meraih kemerdekaan, baik untuk dirinya maupun untuk orang-orang di sekitarnya. Pada malam hari, ketika bintang-bintang mulai bermunculan di langit, Raka kembali mendengarkan cerita-cerita dari para tetua desa. Cerita-cerita itu bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang perjuangan para leluhur mereka dalam meraih kemerdekaan. Meskipun hidup dalam keterbatasan, para leluhur mereka berani melawan penindasan demi kebebasan. Kisah-kisah itu menginspirasi Raka untuk lebih mengerti bahwa kemerdekaan bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja. Kemerdekaan harus diperjuangkan, bahkan jika itu berarti harus melawan ketidakadilan yang ada. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Raka mendatangi ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Ia ingin berbicara serius. "Ayah, aku ingin bertanya sesuatu," kata Raka dengan penuh rasa hormat. Ayahnya menoleh, menatap anaknya dengan tatapan lembut. "Ada apa, Nak? Apakah kita bisa menjadi manusia merdeka di negeri ini?" tanya Raka. Suara hatinya penuh dengan keinginan yang besar. Ayahnya berhenti sejenak, lalu meletakkan cangkul di tanah. "Anakku, merdeka bukan hanya soal kebebasan tubuh. Merdeka itu soal bagaimana kita bisa bebas dari ketakutan, bebas dari penindasan, dan bebas untuk memilih jalan hidup kita sendiri. Tetapi ingat, kemerdekaan tidak datang dengan mudah. Ada perjuangan yang harus dilalui." Raka mengangguk, memahami kata-kata ayahnya yang penuh makna. Namun dalam hatinya, ia merasa bahwa perjuangan itu harus segera dimulai. Seiring berjalannya waktu, semangat Raka semakin membara. Ia tak ingin terjebak dalam rutinitas yang hanya membawa ketidakadilan dan ketidakpastian. Setiap kali ia berbicara dengan ayahnya, ia selalu mendapatkan nasihat yang dalam, namun hatinya merasa bahwa apa yang ia inginkan lebih dari sekadar memahami atau berdiam diri. Ia ingin berbuat sesuatu. Suatu hari, ketika ia sedang berada di pasar desa, Raka bertemu dengan seorang pemuda bernama Damar. Damar adalah seorang pelukis jalanan yang sering menghabiskan waktunya menggambar di sudut-sudut pasar. Ia bukan hanya seorang seniman, tetapi juga seorang pemikir yang penuh dengan pandangan tentang kebebasan dan perubahan. Damar mengenali semangat Raka yang berbeda dari pemuda-pemuda lainnya. Raka yang selalu tampak merenung, penuh dengan pertanyaan tentang dunia di sekitarnya. Mereka mulai berbicara, membahas banyak hal mulai dari seni, filsafat, hingga tentang keadilan. Raka mulai tertarik pada pandangan-pandangan Damar yang lebih radikal, yang menyuarakan pentingnya kebebasan individu dalam konteks sosial yang lebih luas. Raka, kebebasan sejati bukan hanya soal menghindari penindasan fisik. Kebebasan sejati adalah kebebasan berpikir,
Kebebasan untuk menciptakan sesuatu yang baru, kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa takut dihukum atau dicap buruk oleh masyarakat, ujar Damar suatu sore, saat mereka duduk di bawah pohon besar di tengah pasar yang ramai. Raka mulai membuka pikirannya. Damar mengajaknya untuk bergabung dalam gerakan yang lebih besar, sebuah gerakan yang memperjuangkan kebebasan individu dari kontrol kekuasaan yang tidak adil. Raka yang awalnya ragu, akhirnya merasa bahwa ini adalah panggilan yang tepat untuknya. Ia sadar bahwa untuk mencapai kemerdekaan yang diinginkannya, ia harus berani melawan sistem yang mengekangnya. Namun, meskipun semangatnya semakin menggebu, Raka juga sadar bahwa jalan yang akan ia pilih tidaklah mudah. Ia harus menghadapi ancaman dari pemerintah yang bisa saja menghancurkan setiap gerakan yang dianggap mengancam kekuasaan mereka. Tak jarang, beberapa teman-teman Damar yang terlibat dalam gerakan tersebut harus bersembunyi atau bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Pada malam yang sunyi, Raka kembali mendatangi ayahnya. "Ayah, aku ingin mengambil jalan ini. Aku ingin berjuang untuk kebebasan, untuk meraih kemerdekaan yang sejati," kata Raka dengan suara penuh keyakinan. Ayahnya menatapnya dalam-dalam, tanpa khawatir namun penuh dengan kasih sayang. "Aku tahu, Nak. Aku tahu kamu memiliki semangat yang luar biasa. Tapi ingatlah, perjuangan itu akan penuh dengan tantangan. Tidak semua orang akan mendukungmu. Bahkan, ada kemungkinan besar kamu akan kehilangan banyak hal, bahkan keselamatanmu sendiri." Raka mengangguk. "Aku siap, Ayah. Aku ingin hidup sebagai manusia merdeka, bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk semua orang yang terkungkung oleh sistem ini." Dengan tekad yang bulat, Raka memutuskan untuk bergabung dengan gerakan itu. Ia sadar bahwa jalan menuju kebebasan bukanlah jalan yang mudah, tetapi ia yakin bahwa hanya dengan keberanian dan tekad, ia bisa membantu membawa perubahan. Begitu ia bergabung, ia merasa bahwa dirinya bukan lagi hanya seorang pemuda dari desa kecil. Ia adalah bagian dari perjuangan besar untuk kebebasan. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Raka berangkat menuju tempat yang sudah dijanjikan Damar. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih ringan, lebih berarti. Di dalam dirinya, sebuah api telah menyala yang tak akan pernah padam. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih akan mengubah hidupnya selamanya. Raka mulai menjalani kehidupannya yang baru sebagai bagian dari gerakan perjuangan kebebasan. Ia dan Damar sering bertemu dengan kelompok-kelompok kecil yang memiliki visi serupa, untuk menuntut hak-hak dasar setiap individu, untuk menuntut sebuah sistem yang lebih adil dan tidak menindas. Gerakan ini tidak hanya terbatas pada pemuda seperti mereka, tetapi juga melibatkan banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat, petani, buruh, pedagang, dan bahkan mereka yang selama ini terbelenggu oleh ketakutan. Namun, meskipun mereka mulai mendapatkan dukungan, jalan yang mereka tempuh tidaklah mudah. Setiap pertemuan dan aksi yang mereka lakukan selalu diawasi oleh aparat pemerintahan yang kuat. Mereka tidak hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi juga serangan psikologis. Tak jarang mereka harus bersembunyi di tempat-tempat yang tersembunyi dan berganti-ganti tempat untuk menghindari pengintaian. Suatu malam, Raka dan Damar mengikuti sebuah pertemuan di sebuah rumah kosong di pinggir desa. Suasana di sana tegang, tetapi penuh semangat. Beberapa orang dari kelompok itu mengusulkan untuk melaksanakan aksi demonstrasi besar di pusat kota, untuk menyuarakan tuntutan kebebasan mereka. Raka merasa semangatnya semakin membara. Ia tahu bahwa aksi tersebut bisa menjadi titik balik bagi gerakan ini. Aksi ini akan mengirimkan pesan yang jelas kepada pemerintah. Kita bukanlah rakyat yang bisa terus-menerus dibungkam. Kita ingin merdeka, kata Damar dengan penuh keyakinan. Namun, tak semua orang sepakat. Ada yang khawatir akan risiko yang terlalu besar. Mereka tahu, jika aksi itu gagal atau ada yang tertangkap, maka banyak yang akan terancam keselamatannya. Tapi Raka, yang telah terlecut oleh semangat kebebasan, merasa bahwa ini adalah saat yang tepat. Ia tidak bisa mundur lagi. Hari yang ditentukan tiba. Raka, Damar, dan beberapa anggota gerakan lainnya bergerak menuju pusat kota. Meskipun rasa takut menyelinap di dalam hati, tekad mereka lebih kuat dari ketakutan itu. Di sepanjang jalan,
Mereka berusaha untuk tetap tenang dan menjaga ketertiban, meskipun situasi sangat tegang. Begitu mereka tiba di pusat kota, aksi mulai dimulai. Suara teriakan mereka memenuhi udara, memprotes ketidakadilan dan penindasan yang sudah terlalu lama terjadi. Namun, tak lama setelah mereka mulai berorasi, aparat keamanan datang. Pasukan bersenjata lengkap muncul dari berbagai sudut, mengelilingi mereka. Raka merasakan ketegangan yang luar biasa. Hatinya berdebar kencang, tetapi ia berusaha untuk tetap tegak, untuk tidak menunjukkan rasa takut. Damar, yang berada di sampingnya, tampak tenang meskipun situasinya semakin genting. "Ini adalah ujian kita," bisik Damar. "Kita tidak boleh mundur." Tiba-tiba, salah satu aparat dengan keras memerintahkan mereka untuk membubarkan diri. Namun, Raka dan yang lainnya tetap berdiri tegak, tak gentar. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi kacau. Pasukan mulai menyerbu, menangkap satu persatu orang yang mereka anggap sebagai penghasut. Raka merasakan tangan seseorang menyambar lengannya dan menariknya dengan kuat. Dalam kekacauan itu, ia berusaha melawan, tetapi akhirnya jatuh ke tanah dan diseret ke dalam truk yang membawa mereka pergi. Di dalam truk itu, Raka merasa tubuhnya dihimpit oleh tubuh-tubuh lain. Nafasnya terengah-engah. Ia tahu, ini baru permulaan dari perjuangan panjang yang harus ia jalani. Namun, dalam hatinya, ia tidak merasa takut. Rasa takut itu sudah lama hilang ketika ia memutuskan untuk berjuang demi kebebasan. Sesampainya di tempat yang gelap dan terisolasi, Raka dan beberapa teman seperjuangannya dipisahkan. Ia dikurung dalam sebuah sel yang sempit, sendirian, tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, meskipun terpenjara, semangatnya tetap berkobar. Ia ingat kembali nasihat ayahnya, bahwa kemerdekaan itu tidak datang dengan mudah. Kadang, untuk meraih kebebasan, seseorang harus menghadapi penderitaan terlebih dahulu. Dalam kesendirian itu, Raka berjanji kepada dirinya sendiri, ia tidak akan menyerah. Ia tahu bahwa meskipun tubuhnya terkekang, pikirannya tetap bebas. Ia merasa semakin kuat. Perjuangannya baru saja dimulai. Anda bilang, waktu berjalan lambat di dalam sel sempit itu. Setiap hari, Raka merasa semakin terasing, terkurung dalam ruang yang hanya dipenuhi dengan kegelapan dan kesunyian. Ia tidak tahu berapa lama ia sudah berada di sana. Hanya ingat bahwa setiap detik terasa seperti seumur hidup. Namun, di tengah keterasingan itu, pikirannya tetap terjaga. Raka terus memikirkan setiap perjuangan yang telah ia lakukan, setiap orang yang telah ia temui, dan apa yang ia perjuangkan, kebebasan. Hari-hari di dalam penjara membawa banyak perubahan dalam diri Raka. Ia mulai menyadari bahwa meskipun tubuhnya terpenjara, semangatnya tidak akan pernah bisa dibelenggu. Ia tahu bahwa perjuangan sejati bukan hanya soal melawan penindasan fisik, tetapi juga tentang melawan ketakutan dalam diri. Dalam kesendirian itu, Raka belajar untuk lebih mengenal dirinya sendiri, untuk menemukan kekuatan dalam dirinya yang selama ini terpendam. Suatu hari, setelah berbulan-bulan dalam penahanan, Raka mendengar kabar bahwa ada kemungkinan ia akan dibebaskan. Ternyata, gerakan mereka mendapatkan dukungan yang lebih besar dari masyarakat. Protes yang mereka lakukan, meskipun gagal, telah menyebar ke berbagai kota, dan semakin banyak orang yang bergabung dalam perjuangan mereka. Rakyat mulai sadar bahwa mereka tidak bisa terus dibungkam. Raka merasa hatinya dipenuhi dengan harapan, tetapi ia tahu bahwa kebebasan yang mereka impikan bukanlah sesuatu yang bisa diberikan begitu saja. Pada hari pembebasannya, ketika pintu sel terbuka, Raka merasa seolah-olah dunia di luar sana sudah berubah. Ia melihat langit yang lebih cerah, udara yang lebih segar, dan kehidupan yang penuh dengan harapan. Namun, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangan. Ini adalah awal dari langkah besar yang harus diambil. Damar yang sudah bebas lebih dulu menjemputnya. "Kita belum selesai, Raka. Dunia ini masih membutuhkan perubahan, dan kita harus terus berjuang." Raka mengangguk. "Aku tahu, ini baru permulaan." Mereka kembali bergabung dengan gerakan yang kini semakin besar. Tuntutan mereka bukan hanya untuk kebebasan individu,
tetapi juga untuk sebuah perubahan sosial yang menyeluruh. Mereka ingin agar setiap orang, tak peduli latar belakangnya, dapat hidup dengan penuh martabat dan kebebasan. Gerakan ini mulai mendapat dukungan dari berbagai kelompok, mulai dari pemuda hingga kaum intelektual, hingga rakyat biasa yang merasa hidup mereka terbelenggu oleh ketidakadilan. Namun, meskipun gerakan mereka semakin besar dan kuat, ancaman dari kekuasaan tetap ada. Pemerintah masih mencoba untuk membungkam mereka dengan berbagai cara, penangkapan, intimidasi, bahkan kekerasan. Tapi Raka dan Damar, bersama para pejuang kebebasan lainnya, tidak mundur. Mereka tahu bahwa untuk meraih kebebasan sejati, mereka harus tetap teguh, tidak hanya dalam tubuh, tetapi juga dalam hati dan pikiran. Suatu hari, setelah bertahun-tahun berjuang, Raka berdiri di tengah lapangan, di depan ribuan orang yang berkumpul untuk mendengarkan orasi mereka. Ia mengangkat suara dan berkata, "Kebebasan bukanlah hadiah yang diberikan oleh kekuasaan. Kebebasan adalah hak setiap manusia, dan hak itu harus diperjuangkan. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk menjadi manusia merdeka, selama kita tidak takut untuk melangkah, berjuang, dan meraih apa yang menjadi hak kita." Sorakan dari ribuan orang terdengar menggema, penuh semangat. Raka merasa bahwa perjuangan mereka mulai membuahkan hasil. Mereka tidak lagi menjadi individu yang terpenjara, tetapi mereka telah menjadi bagian dari sebuah bangsa yang merdeka, tidak hanya dalam fisik, tetapi juga dalam jiwa dan pikiran. Namun, meskipun kemenangan itu terasa semakin dekat, Raka sadar bahwa perjuangan sejati tidak akan pernah berhenti. Setiap generasi harus terus memperjuangkan kebebasan dan keadilan, agar dunia ini tidak kembali jatuh dalam penindasan dan ketidakadilan. Dan dengan tekad yang bulat, Raka berjanji untuk terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh umat manusia yang masih terperangkap dalam belenggu ketidakadilan. Di bawah langit yang luas, di tengah ribuan orang yang berdiri bersama, Raka merasa bahwa dirinya adalah seorang manusia merdeka. Tidak hanya karena ia bebas dari penjara fisik, tetapi juga karena ia bebas untuk berpikir, untuk memilih jalan hidupnya, dan untuk memperjuangkan kebebasan bagi semua. Kemerdekaan sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki atau capai, tetapi tentang bagaimana kita bisa hidup dengan martabat, tanpa takut akan penindasan. Dan dengan itu, Raka tahu bahwa ia dan rekan-rekannya telah meraih kemenangan sejati.